Bagaimana sih caranya kita mengoptimalkan WA untuk berbisnis atau untuk jualan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya. Ini setelah sekian lama YouTube di ARF Group ini nggak upload video. Kali ini kita akan mulai upload video lagi. Ya, akan saya share materi-materi edukasi untuk teman-teman reseller. Di video-video sebelumnya saya sudah share beberapa hal mendasar ya, hal-hal basic, apa saja yang harus diketahui oleh teman-teman, apa saja yang harus dipelajari oleh teman-teman reseller, terutama yang masih baru. Pastikan sebelum menonton video ini, teman-teman tonton video-video yang sebelumnya. Di video kali ini saya akan membahas terkait WhatsApp. Bagaimana sih caranya kita mengoptimalkan WA untuk berbisnis atau untuk jualan ya. Jadi topik atau materi pada video kali ini adalah bagaimana mengoptimalkan WhatsApp untuk berbisnis, untuk berjualan. Saya yakin hampir semua orang saat ini yang pakai handphone pasti di dalam handphonenya ada aplikasi WhatsApp ya. Mengapa demikian? Ya karena memang aplikasi ini adalah aplikasi yang dibutuhkan oleh hampir semua orang untuk komunikasi, entah dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman atau dengan rekan kerja. Hampir semua orang membutuhkan WhatsApp. Bahkan dari data yang saya baca, tahun 2020 pengguna WhatsApp sudah mencapai 2 miliar di seluruh dunia. Artinya sudah mengalahkan total seluruh penduduk Indonesia ya. Bahkan jauh gitu. Di Indonesia sendiri ada sekitar 196 juta pengguna internet dan 83%-nya itu adalah pengguna WhatsApp ya. Artinya mayoritas sebagian besar pengguna internet di Indonesia mereka semuanya punya WhatsApp. So, kalau teman-teman punya WhatsApp hanya sekedar untuk chattingan ya kan, untuk komunikasi tapi tidak menghasilkan uang, tidak dioptimalkan untuk jualan, untuk berbisnis, itu sayang sekali. Kenapa? Karena ini adalah peluang. Ini adalah ladang atau sumber penghasilan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kalau kita mengetahui atau kita peka terhadap peluang yang ada. Hal pertama yang saya sampaikan kali ini, sebelum teman-teman nanti belajar lebih jauh, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang saat ini jualan atau berbisnis untuk menggunakan WA bisnis. Jadi WA itu ada dua, ada WA yang biasa ya, yang biasanya dipakai sama orang-orang itu, dan yang baru ini WhatsApp sudah mengeluarkan yang baru namanya WA bisnis. Ya sebenarnya nggak baru-baru amat ya, tapi saya yakin masih banyak orang yang belum pakai ini ya. Kenapa kok harus pakai WA bisnis? Karena ini sangat direkomendasikan dan sangat mendukung. Di dalamnya nanti terdapat fitur-fitur yang bermanfaat untuk jalannya bisnis kita gitu ya, terutama untuk para pedagang. Nah, caranya bagaimana untuk install WA bisnis? Ya teman-teman tinggal download aja di Google Play Store atau di App Store ya. Download aja, ketik WhatsApp bisnis atau WA bisnis, nanti akan muncul. Setelah itu di-download. Nah, setelah di-download ada yang nanya, Mas, apakah harus pakai nomor baru? Karena sebelumnya saya sudah ada WA, tapi pakai nomor yang lama. Nah, kalau sebelumnya sudah punya WA, teman-teman nggak perlu lagi pakai nomor baru untuk login ke WA bisnis. Bisa menggunakan nomor yang lama. Terus hal kedua yang saya sampaikan, yang sangat saya rekomendasikan, jangan ganti nomor baru ketika teman-teman baru memulai jualan. Kenapa begitu? Karena gini, saat kita baru memulai, apalagi masih menjadi seorang reseller, kenapa saya merekomendasikan untuk pakai WA lama di login ke WA bisnis ya? Kenapa nggak bikin WA baru, Mas? Yang lama biar yang lama untuk personal, ini yang bisnis biar bisnis untuk baru saya bikin nomor baru gitu ya, beli nomor baru. Kenapa saya tidak merekomendasikan seperti itu? Karena gini, penjual pemula, apalagi seorang reseller gitu ya, itu perlu 3 hal ketika mereka start atau baru memulai bisnisnya, baru memulai jualannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, teman-teman perlu calon pembeli ya. Kenapa kok perlu calon pembeli? Ya tentu bisnis itu, jualan itu kita bisa untung kalau ada yang beli. Terus yang kedua, kalau teman-teman kepengen produknya laku,
teman-teman harus punya reputasi. Apa itu reputasi? Jadi sederhananya reputasi itu adalah apa yang sudah menjadi penilaian orang lain tentang diri kita maupun nanti tentang produk kita ataupun tentang bisnis kita. Nah, kalau kita memulai dengan nomor yang ada atau nomor lama, kita paling tidak punya sedikit reputasi di hadapan teman, kerabat ataupun keluarga kita. Dan yang ketiga, kita perlu namanya testimoni. Nah, apa itu testimoni? Testimoni adalah sebuah pengakuan, sebuah pujian, sebuah ulasan gitu ya, dari orang yang sudah membeli produk kita. Jadi 3 hal itu yang sangat dibutuhkan oleh penjual pemula. Oke. Nah, kalau nomornya nomor baru, teman-teman akan sulit mendapatkan calon pembeli ketika promosi. Yang pertama tadi, calon pembelinya siapa, Mas? Pembeli potensial pertama kali awal-awal kita jualan adalah orang-orang yang sudah kenal dengan kita. Kenapa? Karena orang beli itu butuh trust, butuh kepercayaan. Sehingga kalau orang sudah kenal dengan kita, kita juga sudah kenal dengan dia, insya Allah sudah ada kedekatan atau kepercayaan satu sama lain sehingga mereka percaya untuk mencoba atau membeli produk kita. Itu ya. Jadi pertama itu orang-orang yang sudah kita kenal adalah pembeli potensial pertama atau awal-awal produk yang kita jual. Setelah orang yang kita kenal itu membeli, kita promosi dan mereka beli, kita sudah punya reputasi, jangan lupa dimintai testimoni. Teman-teman harus melengkapi 3 ini di awal. Jangan bikin nomor baru, gunakan nomor yang lama tapi login ulang di WA bisnis. Tapi Mas, saya malu pakai WA baru aja. Nomor yang lama itu soalnya sudah di save semua sama keluarga sama teman lama. Nanti kalau saya promosi saya malu, saya gengsi. Nah, ini yang jadi masalah. Apa salahnya sih teman-teman kalau kita itu jualan? Kenapa harus malu? Kenapa harus gengsi? Coba Anda renungkan, kenapa? Nggak ada alasan atau nggak ada hal yang melarang ataupun yang membuat kita itu merasa rendah saat kita jualan. 9 dari pintu rezeki itu adalah berdagang. Bahkan orang-orang terkaya di dunia saat ini maupun di Indonesia ya kan, mereka adalah seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha besar, seorang pengusaha kaya itu awalnya juga mereka berdagang, mereka awalnya juga jualan. Jadi ngapain kita malu jualan? Justru jualan itu profesi yang sangat mulia. Kenapa? Karena kita di sini bisa membantu banyak orang. Dari segi customer, kita membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan. Nanti ketika usaha kita besar, usaha kita berkembang, kita bisa mempekerjakan orang lain. Kita akhirnya membantu orang lain untuk mencukupi kebutuhannya, untuk memberikan orang lain penghasilan. Jadi kalau di awal aja kita sudah malu, sudah gengsi, gimana bisnisnya, gimana jualannya mau berkembang? Jadi hilangkan rasa gengsi kalau Anda ingin jadi orang yang bergengsi. Sebelum nanti melangkah lebih jauh, pastikan mindsetnya sudah betul. Jangan pernah malu untuk jualan, jangan pernah gengsi untuk jualan, karena nggak ada yang salah dari jualan. Terus kalau misalkan nanti ada yang ngecek gimana Mas? Kalau ada yang gina, ala kerjaannya promosi terus, ala kerjaannya di status itu ngeluarin produk-produk terus misalkan. Nggak apa-apa, yang penting kita berikhtiar, yang penting kita berusaha. Mending kita promosi atau bikin status jualan, kita bikin status promo daripada kita bikin status galau, daripada kita bikin status baper, daripada kita bikin status marah-marah sama tetangga, daripada kita bikin status nyindir-nyindir orang. Bener gak? Mending bikin status promo yang lebih bermanfaat buat orang lain, juga bermanfaat buat kita, daripada kita bikin status tapi isinya nyinyir terus. Semangat, jangan malu, jangan gengsi. Oke, kembali lagi ke topik. Apa saja fitur yang ada di dalam WA bisnis? Oke, nanti ketika baru masuk, ketika sudah baru login, tampilannya seperti ini. Jadi untuk WA bisnisnya, teman-teman masuk ke menu ini, titik 3 paling ujung sebelah kanan. Nah, diklik lagi fitur bisnis. Nah, ini ada banyak ini ya. Hal pertama yang harus diperbaiki, yang harus diisi adalah profile bisnis. Kita klik. Nah, ini contoh WA bisnis dari Mas Bayu ya, admin 1. Jadi teman-teman untuk edit, diklik pojok kanan atas ini ada tanda pensil. Namanya diedit dulu ya. Namanya harus nama asli atau nama tokonya, boleh ya. Jangan nama-nama alay gitu ya. Jangan nama-nama alay, gunakan nama asli atau nama toko atau nama all shopnya ya. Nah, setelah itu ini ada deskripsi. Deskripsi ini bebas diisi sesuai keinginan dari teman-teman, sesuai
kreativitas dari teman-teman ya. Kalau ini contoh deskripsinya Galeri ARF. Jadi belanja menjadi lebih mudah dengan mengunduh aplikasi Galeri ARF melalui Google Play Store atau langsung mengunjungi situs web kami di galeriarf.com. Member mendapatkan diskon 20%. Jangan sama persis seperti ini, teman-teman boleh menggunakan deskripsi yang lain. Nah, terus alamat ini diisi. Kalau teman-teman belum ada toko, boleh diisi alamat rumahnya. Atau kalau memang mau diisi alamatnya Galeri ARF juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Terus kategorinya ini diisi ya, belanja dan retail. Nah, oke. Jam kerjanya ini boleh dikosongi, boleh diisi. Tapi kalau kami sendiri ARF itu kami kosongi, karena kami punya slogan itu kami siap melayani 24 jam selagi saat kami online ya. Pasti dijawab oleh admin. Terus email kalau ada boleh diisi ya. Ini nggak seberapa penting, tapi kalau ada diisi, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya alamat web, situs web itu kalau kita ada ya, galeriarf.com. Kalau teman-teman yang sudah punya web bagus boleh diisi, tapi yang kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak perlu diisi. Nah, kalau sudah diklik simpan. Oke, setelah itu keluar, masuk ke, nah ini fitur yang kedua, ada fitur katalog. Nah, berhubung Galeri ARF sudah punya aplikasi dan web untuk katalog, jadi ini admin tidak perlu menambahkan katalog produk. Tapi kalau teman-teman reseller ataupun member yang nggak punya aplikasi ya kan, atau nggak punya web, boleh menambahkan katalog di sini enaknya. Nah, fungsinya katalog apa? Fungsinya katalog adalah untuk calon pembeli kita nanti cek ya apa saja produk yang kita jual. Jadi caranya simpel, tinggal nanti nambahkan gambar gitu. Terus nambahkan ini judulnya sama harganya berapa. Boleh ditambahkan nanti deskripsinya bagaimana. Tautan ini nanti kalau misalkan ada link yang terhubung ya. Sama nanti ada kode produk. Fotonya boleh diisi lebih dari satu, kemudian diklik simpan. Semakin banyak katalog yang diisi semakin bagus ya. Semakin lengkap, semakin up to date itu semakin bagus. Kenapa? Nanti calon customer ketika mau milih produk nggak bingung ya kan, bisa kemana. Tapi salah satu keuntungan member ARF itu, teman-teman boleh nanti misalkan ada customer yang minta katalog, boleh ditujukan atau boleh dikasih tahu aplikasi Galeri ARF langsung ya. Kenapa? Karena harga yang tertera di situ bukanlah harga member. So ketika ada customer yang order dari teman-teman member, itu nanti member akan tetap dapat keuntungan atau komisi ya sebesar 20% dari produk yang diorder. Nah, selanjutnya ada pesan di luar jam kerja. Pesan di luar jam kerja itu kalau misalkan teman-teman menetapkan jadwal ya kan. Misalkan saya ini jam 7 sampai jam 3 itu kuliah Mas, misalkan. Di jam itu saya nggak mungkin buka HP ya. Atau misalkan yang sekarang kerja sebagai karyawan di pabrik misal, Mas saya itu jam 8 sampai jam 3 saya kerja, jadi saya nggak bisa buka HP. Nah, teman-teman boleh menetapkan pesan di luar jam kerja ini. Nah, nanti di edit boleh ini kata-katanya ya, kalimatnya. Nah, fungsinya apa? Ketika nanti ada orang chat pada jam-jam tersebut, itu akan otomatis terjawab. Jadi ketika teman-teman nggak bisa menjawab, oleh WhatsApp akan otomatis terjawab dengan pesan ini yang sudah ditetapkan. Jadi terima kasih atas pesan Anda, kami sedang tidak ada saat ini, tetapi kami akan merespon secepat mungkin. Boleh diedit, misalkan diedit lagi nanti sesuai nama all shop-nya ya kan. Admin sedang sibuk ya, admin sedang kuliah atau apa, itu boleh diedit. Intinya ini jam kerja atau jam kuliah atau jam-jam yang menjadi jam sibuknya teman-teman dan nggak bisa buka HP, tapi nanti ada yang chat, khawatirnya slow respon atau nggak dijawab, boleh pakai fitur ini gitu ya. Kalau kami sendiri admin Galeri ARF tidak menggunakan fitur ini ya, karena itu tadi kami punya slogan, kami siap melayani kapanpun ya kan, ketika memang kami online gitu. Pasti dijawab, nggak mungkin nggak dijawab sama admin, kecuali saat tidur ya. Nah, fitur selanjutnya ada fitur salam. Nah, apa salam itu? Jadi salam itu adalah fitur yang digunakan untuk menyapa pelanggan ya kan, saat mereka mengirim pesan kepada kita untuk pertama kali ya, untuk pertama kali nanti akan mendapat salam dari kita. Misalkan, halo selamat datang di all shop kami ya kan, semoga senang dengan perbelanjaannya, selamat berbelanja, misalkan seperti itu ya. Jadi pertama kali mereka mengirim pesan, atau pertama kalinya setelah 14 hari tidak aktif gitu ya, ini boleh diaktifkan juga. Selanjutnya ada balas cepat. Balas cepat itu
ketika ada pertanyaan dan jawabannya itu panjang, ya kan, pokoknya pertanyaan yang sering ditanyakan lah oleh customer itu, supaya balasnya nggak terlalu panjang terus, teman-teman boleh pakai ini fitur balas cepat. Contoh ya yang sering ditanyakan itu kalau orang mau order, nah kan ini panjang ya format ordernya, kalau ngetik ulang-ulang terus kan capek gitu ya. Jadi admin bikin balas cepat namanya format order. Jadi ketika nanti diklik garis miring format order, akan langsung muncul pesan seperti ini ya, langsung muncul pesan seperti ini. Nah teman-teman misalkan mau nambahkan lagi nih, mau nambahkan contoh ya, klik aja tambah. Nah contoh misalkan, halo kami dari toko pakaian Alfaza misalkan, selamat belanja. Nah tinggal bikin pintasannya apa, halo misalkan, diklik aja simpan. Nah jadi nanti misalkan ada yang chat ya kan, teman-teman baru di chat, tinggal klik garis miring halo, nanti akan muncul pesan seperti ini. Nah muncul pesan seperti ini gitu ya. Jadi ini fitur balas cepat boleh dipakai, sangat rekomendasikan dipakai terutama untuk format order ini ya, yang sering digunakan. Nah terus fitur selanjutnya ada fitur label ya. Fitur label itu untuk tanda ya kan, karena nanti yang chat itu kan banyak ya kan, ada orang yang baru ngechat ya, itu disebut pelanggan baru. Nanti di fitur chattingnya itu bisa ditandai dia pakai logo biru gitu. Jadi teman-teman nanti bisa memilah-milah di chat itu, mana yang baru chat, mana yang sudah pesan tapi belum bayar, mana yang sudah bayar, mana yang sudah order. Nah itu bisa di edit ya, bisa dikasih label warna kayak gini, jadi nggak bingung. Dan yang selanjutnya itu ada tautan pendek. Nah, tautan pendek itu apa? Tautan pendek itu nanti ketika linknya ya, jadi kita ngasih link, ketika kita nanti ngasih link ini, itu otomatis dia terhubung ke WA kita. Jadi misalkan kita promo di Facebook, di Instagram atau dimanapun ya kan, nanti dikasih link ini linknya ya. Nah ini otomatis nanti dia langsung terhubung ke WhatsApp kita. Nah boleh diedit, misalkan kita ngasih tambahan kata-kata ya kan, kalimat gitu. Hai saya tertarik dengan produk Anda, atau boleh diganti hai halo saya mau order. Nah nanti linknya tinggal disalin aja atau dibagi, sudah disalin atau langsung dibagikan nanti bisa ya ke Facebook, ke Instagram. Nah setelah promo nanti kalau kita kasih di menu promonya itu link ini, otomatis nanti calon pembeli ketika ngeklik akan langsung terhubung ke WA kita, WhatsApp kita dengan dengan chat ya, dengan teks nanti isinya seperti ini, halo saya mau order gitu. Nanti boleh dicoba. Oke. Ya itu fitur-fitur bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ketika install WA bisnis. Oke, jadi itu tadi adalah fitur-fitur yang bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman gunakan saat menggunakan WhatsApp bisnis ya. Selamat mencoba. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara promosi melalui WhatsApp supaya teman-teman gak asal aja promonya ya kan. Nanti kalau asal-asalan, nanti kalau semakin banyak ya kan, nanti jadinya malah spam gitu ya. Malah orang lain itu risih, bukannya tertarik tapi malah risih gitu. Jadi kita harus bikin orang lain itu tertarik dengan produk kita, dengan yang kita jual. Tentunya ada caranya. Nah, bagaimana? Ada 3 metode yang bisa teman-teman gunakan untuk promosi di WhatsApp. Pertama, melalui status atau story WA. Nah, apa saja yang dibikin status Mas? Apa yang dibikin story? 1, berupa gambar produk yang sudah diedit. Jadi kalau misalkan teman-teman mau promo, jangan cuma sekedar gambar produknya, tapi harus diedit dulu yang menarik, yang bagus gitu ya. Nah cara editnya gimana? Boleh pakai aplikasi dari HP seperti Photogrid ya kan, PixArt, Canva, banyak banget aplikasinya. Silakan download di Play Store. Nanti kalau lagi longgar, lagi free, belajar ngedit ya kan, belajar ngedit. Mudah kok. Caranya mudah banget, nggak harus pakai laptop ataupun komputer. Sebenarnya kita ya, Galeri RF itu setiap hari menyediakan amunisi promosi untuk teman-teman 3 kali ya. Pagi disediakan gambar melalui WhatsApp, siang disediakan video review produk melalui Telegram, malamnya kita sediakan lagi gambar editing ya melalui grup member WhatsApp.
So, kalau teman-teman sudah gabung ke grup member, pastikan grupnya jangan di silent. Kenapa? Supaya mendapatkan notif setiap hari kalau ada update amunisi gambar terbaru dari admin. Jadi setiap hari itu admin share gambar-gambar promosi yang teman-teman nggak perlu edit lagi, hanya tinggal forward aja ya, tinggal copy paste aja lah pokoknya. Kalau untuk yang Telegram itu nanti masuk ke channel kami, teman-teman download dulu aplikasi Telegram ya. Kalau sudah, klik di pencarian, nanti diketik @arf_review. Nah, di situ sudah lengkap video-video review produk dari produk galeri ARF. Setiap hari di-share kecuali hari Jumat ya, setiap siang di-share oleh teman-teman admin kita. Nah, yang kedua, selain untuk promo produk ya, juga sebagai bahan eksistensi status itu. Eksistensi itu apa, Mas? Eksistensi itu foto-foto yang menunjukkan aktivitas dari bisnis kita atau jualan kita. Jadi misalkan teman-teman ya lagi ambil produk itu di galeri, boleh di foto galerinya. Silakan yang mau pesan sekalian gitu ya. Atau ketika COD sama teman, sama customer. Nah, ketika nanti customernya sudah order, di foto itu. Ya, dibuat status terima kasih Kak sudah order di apa nama all shopnya gitu ya. Atau ketika teman-teman dapat kiriman luar kota, paketnya kan sudah di packing ya, boleh difoto, dibikin story ya, itu namanya eksistensi. Jadi aktivitas dari bisnis atau jualan teman-teman dibikin story. Oke, gitu ya, nggak usah malu, nggak usah malu ya, nggak usah malu. Justru kalau kita menunjukkan eksistensi usaha kita, bisnis kita, itu menandakan kalau bisnis kita sedang aktif, sedang laris gitu ya, lagi jalan gitu. Kalau kita nggak pernah bikin eksistensi, nanti malah orang lain mikirnya, alah paling anak ini jualannya nggak laku gitu ya kan. Nah, makanya kita harus menunjukkan eksistensi supaya orang lain juga lebih percaya. Seperti yang saya bilang tadi, kita perlu reputasi. Nah, reputasi itu dari eksistensi ini. Selanjutnya untuk share testimoni. Nah, jadi misalkan ketika teman-teman sudah berhasil closing ya, closing itu orang berhasil membeli produk kita. Nah, setelah produknya diterima, jangan lupa dimintai testimoni. Kak, terima kasih sudah order di all shop kami. Semoga kakak suka dengan produknya. Kalau boleh berkenan, saya minta penilaian untuk testimoninya. Nah, misalkan nanti dia bilang, oh iya kak, produknya enak, adem, produknya juga harganya murah ya kan, kualitasnya oke ya, kayak gitu. Itu di screenshot. Setelah di screenshot, di share ke story, itu namanya testimoni ya kan. Jangan lupa setelah di screenshot, gambarnya di save, dibikinkan folder sendiri yang isinya kumpulan testimoni supaya nanti nggak hilang. Sewaktu-waktu kalau perlu share, tinggal share ulang. Nah, yang terakhir untuk bikin status, jangan lupa juga dikasih edukasi ya kan. Jadi jangan terus-terusan setiap hari hanya sekedar share produk sama eksistensi ya kan. Boleh seminggu sekali, seminggu 2 kali nanti di share edukasi ya. Edukasi apa Mas? Bebas, terkait fashion boleh, terkait nanti misalkan contoh tips memakai outfit yang baik misalkan ya kan. Atau boleh tips kesehatan, apapun ya kan. Pokoknya intinya nanti orang-orang yang di kontak kita itu, di WA kita, nggak bosen gitu loh. Jadi nggak sekedar oh paling anak ini bikin status produk lagi, promo lagi. Nah, nanti lama-lama orang males lihat story kita. Tapi kalau diselingi dengan edukasi, dengan sharing ya kan, atau tips, atau motivasi, atau hal-hal lain lah. Pokoknya yang nggak berhubungan dengan promo, nah, boleh di-share di situ informasi atau apa ya kan. Jadi intinya kita bikin database kontak WhatsApp kita itu percaya, nyaman dengan story kita. Nah, metode yang kedua selain melalui story WhatsApp adalah melalui pesan siaran atau broadcast ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja di bagian pojok itu ya, WhatsApp pojok kanan atas itu, nanti masuk ke pesan siaran baru, terus tambahkan mau di-share ke siapa saja ya. Nah, syarat dari pesan siaran ini, broadcast ini supaya masuk adalah kita save kontak dia, dia juga harus save kontak kita gitu. Jadi pastikan orang yang menerima pesan siaran nanti yang dituju dia sudah save kontak kita. Apa Mas isinya pesan siaran itu? Ini beda dengan status. Jadi isinya atau nanti penyampaiannya nggak boleh disampaikan setiap hari. Kenapa? Karena ini chat langsung ke customer. Kalau tiap hari kita broadcast, nanti dia risih, malah kita diblokir bisa-bisa. Jadi dijadwal ya kan, maksimal 1 minggu itu hanya 2 kali maksimal itu. Nah, isinya apa? Isinya nanti berupa penawaran menarik, momen-momen tertentu. Contoh misalkan spesial Hari Pahlawan 10 November diskon 10.000 untuk produk ini misalkan. Tapi pastikan materi promosi di broadcast itu yang menarik gitu ya. Yang menarik, editannya bagus, syukur-syukur dikasih copywriting gitu ya. Jadi ketika nanti orang membaca itu dia baca langsung tertarik.
Ingat, jangan terlalu sering broadcast, maksimal 2 kali seminggu. Metode yang ketiga adalah melalui grup WA. Jadi teman-teman boleh bikin grup WA khusus untuk all shopnya, tapi ingat, jangan sembarangan memasukkan orang. Teman-teman harus izin dulu ke dia. Ya, misalkan kita punya kerabat gitu, jangan ujuk-ujuk dimasukkan semua keluarganya. Di chatting dulu, ditanya dulu, maaf kak, ya maaf pak, ini saya kebetulan baru mulai usaha, saya bikin grup all shopnya, nanti isinya itu share produk-produk terbaru dari saya gitu. Jadi koleksi nanti di share melalui grup WhatsApp. Apakah kakaknya berkenan kalau misalkan saya masukkan ke grup? Kalau berkenan akan saya masukkan, tapi kalau enggak apa-apa. Jadi nanti kalau dia jawab, oh iya nggak apa-apa, masukkan aja, boleh dimasukkan. Tapi kalau misalkan dia nanti terganggu, ya kan, aktivitasnya terganggu, jam kerjanya terganggu, biasanya mereka nggak akan mau. Jadi jangan asal masukkan orang ke grup WA, pastikan izin dulu, gitu ya, izin dulu. Kalau dia oke, kalau dia menyetujui, baru dimasukkan ke grup WhatsApp. Dan ingat, jangan terlalu sering upload di grup WA. Sekali upload 20 foto, 30 foto, jangan seperti itu. Dijadwal, misalkan sehari 3 kali, 1 kali posting 3 foto, misalkan 1 kali upload. Jadi jangan langsung ya, jangan langsung banyak, nanti orang malah risih bunyi terus. Dan jangan lupa grupnya dikunci ya. Maksudnya dikunci itu yang bisa kirim pesan hanya admin. Kenapa kok harus dikunci? Biar nanti nggak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak teman-teman inginkan ya. Yang namanya customer ya, kadang nego langsung di grup gitu ya kan. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi, kita misalkan share produk harga 100.000, ada yang komen, oh di toko sebelah cuma 80.000. Jadi hal-hal yang nggak diinginkan supaya nggak terjadi, makanya dikunci aja grupnya. Yang bisa kirim pesan hanya admin, yaitu orang yang bikin grup itu. Nah, terus di sini yang ketiga yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menambah database ataupun kontak WhatsApp kita. Kalau misalkan kita hanya punya 100 kontak, nggak mungkin 100 itu melihat terus story kita, bener nggak? Ya mungkin hanya 30, 40 atau 50 gitu kan. Kalau kita terus menerus promo ke orang yang sama setiap hari nih, yang lihat 50 itu aja, tiap hari kita promoi aja, jangan pernah berharap hasil yang berbeda. So kalau kepengen jualannya kencang, pastikan kontaknya nambah terus, database-nya nambah terus, calon pembelinya nambah terus, gitu ya. Saya biasanya pakai hukum 1:10. Jadi kalau misalkan saya kepengen dapat 1 orderan, paling tidak saya harus punya 10 database baru yang masuk. Jadi kalau saya kepengen dapat 5 orderan, paling enggak saya harus nyari 50 database baru. Itu kuncinya, rumusnya. Ya enggak selalu seperti itu, tapi itu yang jadi acuan saya supaya saya lebih semangat untuk mencari kolam atau database baru. Nyari ya calon-calon pembeli baru. Nah, bagaimana caranya? Ada 3. Yang pertama, ini cara sederhana yang sering kali kita lupakan, melalui WA group. Nah, saya yakin teman-teman saat ini yang punya WA pasti dimasukkan ke grup-grup ya, mulai dari grup sekolah, SD, SMP, SMA, yang kuliah ada grup kuliah di kampus ya kan, yang kerja ada grup di kerjanya, atau grup keluarga, grup komunitas, belum lagi yang ikut komunitas. Banyak sekali grup di WhatsApp. Tapi saya yakin tidak semua anggota grup nomornya sudah di-save oleh teman-teman. Saya yakin itu ya. Terutama yang pernah dikenal. Sayang banget itu. Jadi caranya sederhana. Misalkan kita masuk ke grup SD ya. Coba dibuka itu detail grupnya, nanti akan kelihatan anggotanya siapa saja. Kita coba klik fotonya kalau ada ya. Kita inget-inget ini siapa ya, misalnya, oh ini teman lama. Itu boleh di chat. Halo, apa kabar gitu ya. Gimana kabarnya? Sekarang tinggal di mana? Kerja di mana? Ya, ngobrol dulu. Nah, nanti ujung-ujungnya oke, save kontaknya ya. Jadi sebagai sambung silaturahmi, saling save kontak. Nah, intinya kayak gitu. Tujuannya nanti ketika kita bikin story, dia juga bisa lihat story kita. Jadi coba itu grup-grupnya itu yang belum di save kontaknya, teman-teman lamanya itu atau teman-teman komunitasnya itu di chat, ngobrol ya kan. Ya kita sebagai bahan silaturahmi juga kan, gitu ya. Jadi jangan malu, jangan ragu, coba dulu. Gitu ya, coba dulu. Hal sepele ini, hal simpel ini, insya Allah ini bisa berdampak bagus, berdampak positif untuk perkembangan bisnis teman-teman semuanya ya. Yang kedua, dengan minta teman kita atau minta orang lain untuk mereferensikan tautan kita atau link kita. Jadi kita bikin materi promosi ya, kita bikin materi promosi berupa broadcast boleh ya, atau berupa gambar boleh. Nanti isinya di akhir kalimat dikasih tautan ya. Jadi nanti di akhir ada tulisan gini, kalau tertarik dengan produknya silakan klik
tautan ya, atau link di bawah ini. Nah, tautan itu tadi yang sudah dikopas dari fitur bisnis tadi loh, yang di awal saya sampaikan ada yang namanya tautan tadi ya, tautan pendek tadi. Nah, jadi ketika nanti orang lain share ya database dari teman-teman kita itu tadi, ada yang minat gitu, nanti langsung terhubung ke WA kita. Nah, itu bisa menambah database kita. Nah, ini juga dilihat-lihat, jangan semua orang dimintai tolong. Pastikan kita sudah akrab dengan dia ya kan, kita sudah sering bareng dengan dia, artinya nggak merepotkan gitu loh ya. Dan kita juga harus lihat-lihat, kalau misalkan dia kontaknya banyak ya, terus berdampak positif juga untuk penjualan kita, ya jangan lupa dikasih sedikit apa ya, komisi lah, atau misalkan sedikit tanda baik gitu ya, misalkan dibelikan pulsa atau apa, nah, kayak gitu. Itu boleh dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dari sosial media yang lain. Contoh dari Facebook, dari Instagram ya, atau dari OLX ya. Banyak. Intinya kita promosi di platform lain ya, di media-media lain. Nanti ketika dia minat atau ketika dia order, kita bisa simpan database dia, kontak dia untuk masuk ke database kita. Gitu ya. Jadi jangan hanya promosi pada satu platform atau satu media. Itu yang sering kali saya sampaikan. Kalau saya sendiri saat ini saya fokus untuk yang sosial media ya, Facebook, Instagram, WhatsApp. Kalau untuk marketplace fokus di OLX, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Itu saya juga jualan di situ ya. Tapi kalau untuk marketplace nggak perlu diarahkan melalui WhatsApp ya, karena mereka sudah order melalui marketplace tersebut gitu ya, melalui rekening bersama, kecuali OLX ya. Kalau OLX itu biasanya menganjurkan kita selaku seller, penjual, dan juga customer itu untuk ketemuan atau COD, jadi nggak melalui platform mereka ordernya. Kalau untuk dari OLX, Facebook, Instagram, teman-teman usahakan dapat kontaknya untuk masuk ke database kita. Tapi bukan berarti nanti caranya langsung kalau dia tanya harganya berapa, perlunya ada nggak, oh silakan langsung hubungi ya, bukan begitu ya, bukan seperti itu. Tetap dijawab melalui media yang lain. Nanti ketika dia fix order kan ngirim format tuh, ngirim nama, ngirim nomor HP, alamat. Nah, nomor HP-nya itu di save. Setelah di save dihubungi, di chatting, halo kak, kami dari galeri ARF ya misalkan, ini nomor kami, kalau berkenan boleh di save ya, supaya kakak tahu update produk terbaru dari kami. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi bukan dia komen di Facebook langsung kita arahkan ke WA, bukan. Kita jawab dulu di Facebook, di IG, di WA kita jawab. Kalau dia sudah order atau dia minta WA, baru kita arahkan ke WA. Oke teman-teman, jadi itu tips edukasi seputar WhatsApp dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk penjualan teman-teman. Semoga jualannya makin laris ya kan, usahanya nanti semakin berkembang. Dan kalau kepingin dapat materi-materi yang lebih intensif, lebih banyak ya kan, lebih mendetail, lebih luas, silakan mendaftar dan silakan gabung, silakan datang ke ARF Business School. Apa itu ARF Business School? ARF Business School adalah pertemuan atau pelatihan resmi dari ARF Group untuk member-member ARF, di mana itu nanti materinya adalah bagaimana mencetak, membentuk orang ya kan, memulai bisnis dari reseller, dari modal nol sampai gimana caranya dia menjadi seorang business owner. Jadi konsepnya adalah from reseller to business owner. ABS sendiri ada 4 kelas, ABS kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Apa mas ABS kelas 1, kelas 3, dan kelas 4 itu? Temukan jawabannya di pelatihan atau di seminar ARF Business School yang akan datang. So pastikan selalu aktif di grup, nyalakan notifnya, jangan di silent. Ketika ada info-info menarik, ketika ada update-update pelatihan dari ARF Group, teman-teman selalu mengikuti. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.